Nah, sekarang Ibu mau ajarkan kalian bagaimana buat krah lever. Krah lever. Lever. Nah, oke. Yang harus disiapkan apa? Yang harus disiapkan adalah satu lingkar, ukuran yang harus disiapkan lingkar kerung leher yang telah dirubah. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalian punya analisa krah levernya kalian yang gambar sesuai Ibu kasih itu kan lehernya V ya, bentuk leher V ya. Nah, jadi itu harus kalian ukur dulu dari tengah muka depan sampai tengah belakang itu yang kalian rubah itu berapa, baru dikali 2 kan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang langkah pertama sudah siapkan ukurannya misalkan lingkar kerung lehernya semuanya total kalian hitung dari depan sampai belakang itu kelilingnya itu semua tuh ada 50 cm. Ini contoh ya, contoh kalian buatnya pakai ukuran skala seperempat nah, contohnya misalnya ada 50 cm. Nah, sekarang yang langkah pertama yang harus kalian buat apa? Satu, rumusnya adalah langkah pertama adalah A ke B sama dengan setengah lingkar kerung leher yang telah dirubah. Nah, berarti otomatis setengah dari 50. Contoh ukuran 50 setengah dari 50. Bagaimana cara kerjanya buatnya? Kalian buat dulu garis horizontal. Ini garis mendatar seperti ini, pakai skala seperempat gini, baru ini tentukan titik A. Ini A. Nah, terus B-nya berapa? Nah, B-nya terserah dilihat dari ukurannya kalian. Ini di sini hanya ukuran contoh saja 50, berarti setengah dari 50 itu adalah 25. Bisa contohnya sini. B letaknya. Ini Ibu tidak pakai ukuran ya, tapi kalian harus pakai ukuran skala ya. Terus kemudian langkah keduanya buat garis siku dari titik A. Nah, otomatis ini titik A sini. Di sini titik A, buat garis siku. Gini. Garis siku ke atas garis ke siku ke atas. Nah, vertikal begini. Oke, sudah. Kalau sudah, nah, krah lever itu punya dua versi. Satu versi yang titik A-nya dinaikkan, ada yang versi titik B-nya yang dinaikkan. Nah, ini sekarang Ibu ajarkan dulu yang versi titik A-nya kita naikkan. Titik A itu adalah titik tengah belakang. Ingat, titik A adalah titik tengah belakang. Ya. Nah, jadi ada dua versi polanya, itu pola yang tengah belakangnya dinaikkan, ada yang bagian tengah depannya dinaikkan. Nah, kalau yang tengah belakang dinaikkan itu naikannya tuh 2 cm sampai 2,5 ya. Tapi kalau yang tengah depan yang dinaikkan tuh 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5 atau 2 cm juga boleh ya. Paling tinggi 2 cm. Tapi kalau yang dinaikkan bagian belakang itu kadang-kadang yang 3 cm tergantung kebutuhan ya. Ukurannya bisa fleksibel. Nah, ini di sini Ibu ajarkan ini A sampai C. Ini ya. Kemudian langkah keempat, langkah ketiganya tadi titik A adalah titik tengah belakang. Langkah keempat itu adalah A sampai C sama dengan 2 sampai 2,5. Ibu ajarkan yang 2 sampai 2,5 ya. Misalkan 2,5 ada di sini ya. Nah, 2 atau 2,5 ada di sini, ini C. Nah, kemudian setelah itu hubungkan titik C sampai ke B. Ya. Langkah kelima itu adalah hubungkan titik C dan
titik B. Nah, C dan B nya hubungkan dulu begini, pakai garis putus-putus pakai garis putus-putus. Nah, karena ini nanti bukan garis yang digunakan, garis putus-putus. Nah, ini sudah. Kalau sudah, sekarang buat garis siku dari titik C. Ya, langkah 6. Buat garis siku dari titik C. Nah, caranya begini ya. Nah, caranya begini. Dari titik C, buat garis siku. Buat garis sikunya nggak usah panjang-panjang, sedikit saja. Misalkan segini, sepotong ini saja. Nah, garis siku ini untuk apa? Untuk membuat lengkungan. Ingat, kalian kalau buat leher biasanya yang bagian belakang itu tuh selalu nungging ke atas. Di bagian dekat bahu tuh selalu, bahu ke bawah tuh kalian selalu buat agak kerung. Bagian tengah belakang itu selalu nungging. Itu salahnya kenapa? Nanti efeknya tuh ketika kalian buat, kan itu kan harus jadi dua nih, kiri dan kanan. Nah, nanti hasilnya begini. Nah, itu salah ya. Nah, ini makanya dibuat siku dulu. Ketika setelah buat siku, baru hubungkan kembali ke titik B. Ya. Sudah buat garis siku dari titik C tadi, kita hubungkan, buat garis baru sampai ke titik B dari melalui yang siku itu. Jadi hasilnya begini. Nah, garisnya lebih melandai, lebih cantik. Nah, dibuat siku dulu supaya tengah belakangnya tuh tidak melengkung ke atas. Nah, sudah. Kalau sudah itu, langkah berikutnya adalah sekarang kalian buat lebar kerahnya. Lebar kerah itu juga sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan, tetapi di sini Ibu ajarkan cukup lebar keraknya tuh 6 sampai 7,5 cm. Sebenarnya sampai 8 juga bisa ya. Tergantung kalian lah mau keraknya lebar atau apa. Jadi sekarang buatlah yang langkah ke-7, buatlah lebar kerah dari titik C ya, buatnya tuh dari titik C ini sampai ke titik B ya, sampai pada titik B yang diambil ya, garis titiknya yang diambil tuh dari garis yang baru nih ya, yang habis disiku ini. Jangan yang garis bantu tuh, titik-titik itu jangan ya. Yang baru ini nih ya, bagian yang ini nih. Nah, dari titik A sampai titik B buat lebar kerahnya. Misalnya di sini nih, nah di sini. Nah, di sini lebarnya 6. Lebarnya itu 6 sampai 7,5. 6 sampai 8 lah, 6 sampai 8 ya. Tapi Ibu sarankan biasanya 7 cm saja. Nah, kalau sudah itu baru ingat. Nah, anggap saja C ya. Nah, C sampai E. C sampai E, A, B, C. C sampai D, sorry. C sampai D sama dengan 6 sampai 8 cm ya, dari C sini sampai naik ke atas ke D itu 6 sampai 8 cm, terserah kalian. Kemudian baru kalian buatlah garis titik-titik ini sesuai dengan garis C ke B. Otomatis gambarnya akan sama dengan garis C sampai B. Bukit siku dulu, baru kemudian garisnya begini. Kan sesuai dengan garis lengkung, jangan garis yang bantu, ini garis yang lengkung ini ya. Luruskan sampai di sana. Nah, kalau sudah luruskan sampai di sana toh, nah begini, kalian buatlah langkah berikutnya, buatlah garis siku dari titik B ya, garis bantu siku garis bantu, otomatis titik dari sini ya, dari yang sini nih. Nah, buat
Garis bantu ini. Garis bantunya. Nah, kalau sudah garis bantu itu tuh kan sampai di bagian atas nih, sampai bagian atas ini. Kena di garis yang baru yang di garis D ini, titik D ini. Titik D ini kan buat garis sama seperti titik C ke B. Nah, dari garis bantu ini kamu sorong ke sini sekitar 2 sampai 3 cm. Ini sorong ke sini, ya. Jadi nanti hasilnya terus kemudian hubungkan sudah. Ya, hubungkan dari sorong sini, katakan ya, buat saja garis bantu siku dari titik B, ya. Sudah itu nanti pertemuan antara garis bantu ini dengan garis garis D ini nih yang diperpanjang terus ini nih. Ini baru disorong 2 sampai 3 cm. Nanti akhirnya ketemunya terus kemudian disorong 2 sampai 3 cm baru hubungkan ke titik B. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi nanti yang dipakai yang ini. Titik yang dipakai yang ini. Ini ya. Tunggu ibu ambil ballpoint merah, spidol merah supaya kalian bisa tahu. Yang diwarnai yang ini. Yang diwarnai yang ini ya. Bentar. Yang diwarnai yang ini. Dari sini dari D ini. Ini lipatan kain, strip titik. Nah, ini terus dari C sampai ke B. Nah, nanti hasilnya jadi begini keraknya, ya. Hasilnya jadi begini. Jadi ini yang lipatan kain, ini adalah tengah belakang, ya. Ini nanti yang bagian depan, ya. Jadi nanti ketika digambar itu di pakaian, ya, gambar di pakaian itu nanti jadinya begini. Sorry, kan agak V ya, agak V. Ini 2 cm-nya tuh ada di sini. Nah, ini 2 cm-nya sendiri. Nah, kan 2 cm-nya, keraknya ada di sini. Di belakangnya agak sedikit naik sedikit. Nah, keraknya agak begini. Ya. Nah, keraknya agak begini. Nah, nanti hasil keraknya seperti ini. Ingat, ini 2 cm-nya sendiri. Karena ini itu untuk taruh taruh kancing. Ya. Coba dibuat dulu baru foto kirim ke ibu.